Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 7 di bab 8 materi segi 4 dan segi 3. Ada pertemuan ketiga ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, memasuki materi, perlu saya ingatkan kembali, untuk peserta live, saya lihat semakin hari semakin berkurang, bahkan biasanya masih sampai 180 sampai 200 siswa, sekarang sudah jauh sekali turunnya, menjadi 120-an siswa saja yang saya lihat terakhir tadi ya. Harapan saya semoga yang sering tidak ikut live segera sadar, karena kalian tidak mengikuti live saja pasti akan, yang tidak mengikuti live saja, maksud saya yang mengikuti live saja masih bingung dengan penjelasan dan pemaparan materi dari saya maupun dari Pak Julfan, apalagi kalau kalian tidak mengikuti live ya. Jadi jangan salahkan gurunya, nyalahkan saya atau nyalahkan Pak Julfan karena tidak paham dengan materi yang saya berikan maupun Pak Julfan berikan, karena kalian tidak mengikuti live ya. Dan juga ketika live itu ada absennya. Kalau kalian tidak mengikuti live, otomatis kalian tidak absen ya. Otomatis kalian tidak absen, dan di MS Team ini akan terdeteksi kapan, jam berapa kalian masuk dan jam berapa kalian keluar ya. Jadi tidak bisa berbohong. Kalau kalian hanya mengisi absen saja, masuk sebentar, habis itu keluar lagi, itu akan terdeteksi ya. Oke, saya lanjutkan materi kita pada hari ini. Saya ingatkan kembali untuk mempersiapkan peralatan-peralatan yang ada di slide, yaitu penggaris segitiga sepasang, jangka, busur derajat, atau juga penggaris 30 cm ya. Kemudian ini nanti peralatan ini akan lebih banyak digunakan ketika ada materi menggambar nanti ya, di segitiga. Nanti di segi 4 itu belum terlalu banyak menggambar, nanti di segitiga yang banyak menggambarnya. Hari ini saya akan membahas tentang jajar genjang ya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Saya punya sebuah segitiga ABC, ya, segitiga ABC, kemudian ada titik hitam pada ruas garis BC. Nah, titik hitam itu adalah titik tengah dari BC ya, titik tengah dari BC. Kalau saya buat di sini ada titik O, anggaplah itu adalah titik O. Jadi jarak OB dan jarak OC panjangnya itu sama ya, panjangnya itu sama. Kemudian segitiga ini saya putar setengah putaran. Artinya saya putar 180 derajat searah jarum jam sehingga diperoleh seperti berikut. Nah, itu ya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi perputaran dari segitiga tersebut, titik putarnya adalah di titik tengah itu, yaitu titik O. Kemudian ada titik baru di bagian kanan atas, yaitu titik A1. Itu adalah titik putar ya, titik putar dari titik A. Jadi itu adalah bayangannya. Jadi itu adalah A1 itu adalah bayangan dari titik A. Nah, seperti itu. Pada ilustrasi di atas, segitiga ABC diputar setengah putaran pada titik tengah BC. Maka segitiga ABC dan bayangannya membentuk bangun datar jajar genjang. Jadi jajar genjang itu dapat dibentuk dari gabungan sebuah segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran dengan pusat titik tengah salah satu sisinya. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya dari BC ya, bisa juga diputar dari titik AB, titik tengah AB maupun titik tengah AC, seperti itu. Jadi jajar genjang ini terbentuk dari bayangan segitiga yang diputar seperti itu.
Dan ada sifat-sifat jajar genjang. Ini saya punya jajar genjang ABCD beserta diagonalnya, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Dan ada titik potong diagonal, yaitu di titik O. Sifat yang pertama yaitu pada setiap jajar genjang, sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Sisi yang berhadapan itu yang mana saja? Sisi AB itu panjangnya sama dengan CD, kemudian AB pasti sejajar dengan CD, ya seperti itu. Kemudian AD, ruas garis AD itu panjangnya sama dengan ruas garis BC, dan juga AD itu sejajar dengan BC, ya seperti itu. Yang kedua, pada setiap jajar genjang, sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut C, dan sudut B sama dengan sudut D. Nah, jadi kalau misalnya di persegi dan persegi panjang kemarin, sisi-sisi yang berhadapan itu yang sebelah kiri maupun sebelah kanannya. Sedangkan kalau yang di jajar genjang, sudut yang berhadapan itu yang ada di seberangnya. Jadi sudut A, itu kalian bisa lihat yang saya lingkar ini, nah ini sudut A, itu sama dengan sudut C, nah yang ada di depannya, seperti itu. Bukan di sebelah kiri maupun sebelah kanannya. Kemudian sudut B itu besarnya sama dengan sudut D, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya besar sudut A itu 60 derajat, berarti sudut C-nya juga 60 derajat, seperti itu. Sudut B-nya misalnya 100 derajat, berarti sudut D-nya juga 100 derajat, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pada setiap jajar genjang, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nah, sudut berdekatan itu yang mana? Sudut berdekatan itu kebalikan dari persegi panjang, ya. Jadi sisi yang jumlah besar sudut yang berdekatan itu sudut yang A dengan sudut B, sudut A dengan sudut D. Nah, itu berdekatannya, berdekatan yang di atas sama berdekatan yang di sampingnya, seperti itu. Kemudian kalau dijumlahkan itu sama dengan 180 derajat. Artinya sudut A dan sudut B ini seperti sudut berpelurus, misalnya seperti ini ya. Nah, ini saya contohkan, misalnya ini sudut A, ini adalah sudut B. Jadi, sudut A ditambah sudut B, itu nilainya sama dengan 180 derajat. Ya, ini berkaitan dengan hubungan sudut-sudut yang kemarin, jadi jangan sampai lupa. Kemudian, selain sudut A dan sudut B, ada sudut A dan sudut D, itu kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Kemudian ada sudut B dan sudut C, itu dijumlahkan juga hasilnya 180 derajat. Kemudian sudut C dan sudut D itu kalau dijumlahkan hasilnya juga 180 derajat ya. Jadi jangan sampai tertukar pengertian dari sifat nomor 2 dan sifat nomor 3. Kalau sifat nomor 2 sudut-sudut yang berhadapan, kalau sifat yang ketiga sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, kedua diagonal pada setiap jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Jadi kan diagonal AC dan diagonal BD itu saling berpotongan ya. Berpotongannya di mana? Berpotongannya di titik O ya. Berpotongannya di titik O. Sehingga ruas garis AO, ruas garis OB, ruas garis OC dan ruas garis OD itu panjangnya sama ya. Jadi AO sama dengan BO sama dengan CO sama dengan DO ya, seperti itu. Ini artinya sama panjang. Jadi misalnya kalau panjang AO-nya misalnya 5 cm, berarti yang lain juga 5 cm, berarti BO-nya 5 cm, CO-nya 5 cm, dan DO-nya 5 cm, seperti itu ya. Oke, contoh 1. Pada jajar genjang PQRS yang diagonalnya berpotongan di titik O, diketahui panjang PQ sama dengan 8 cm, panjang PS sama dengan 6 cm, panjang QS sama dengan 7 cm, dan besar sudut QPS sama dengan 58 derajat. Tentukanlah yang pertama panjang QR, yang kedua panjang QO, yang C panjang besar sudut QRS, yang D besar sudut PQR ya. Oke. Yang pertama,
Panjang QR itu sama dengan PS. Karena apa? Karena sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, kalian bisa lihat di gambar itu ya. QR itu sehadap atau berhadapan dengan ruas garis PS seperti itu ya. Sama dengan 6 cm. Karena PS-nya tadi sudah diketahui yaitu 6 cm. Itu seperti itu ya. Kemudian yang B, menentukan panjang QO. Nah, QO ini sama dengan setengah QS. Karena apa? Diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Kan QS-nya sudah diketahui, panjangnya 7 cm. Sehingga kita bagi dua ya, karena OS itu sama dengan QO ya. Atau QS itu setengahnya, QO itu setengahnya QS, seperti itu. Kemudian kita kalikan setengah dikali 7 cm. Hasilnya sama dengan 3,5 cm ya, seperti itu. Kemudian yang bagian C, sudut QRS itu sama dengan sudut QPS. Ingat, sifat yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar ya. Ini sifat yang kedua, sudut yang berhadapan itu sama besar. Jadi QRS itu berhadapan dengan sudut QPS. Sudut QPS-nya itu sama dengan 58 derajat. Maka kita peroleh sudut QRS-nya itu sama dengan sudut QPS 58 derajat. Seperti itu ya. Dan yang bagian D, sudut PQR itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut QPS ya. Ini berdekatan ya, bukan berdekatan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita gunakan jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi sudut QPS yang mana ini? Yang saya beri tanda X, ini adalah sudut QPX. Kemudian PQR-nya yang saya beri tanda Y. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat, sudut QPS ini dari bawah ke atas ya, 58 derajat. Di sini masih banyak yang, ada beberapa siswa saya cek tugasnya itu, mereka masih bingung dengan sudut. Jadi misalnya yang diketahui ini QPS ya, QPS. Sedangkan yang ditanya misalnya QPO. Nah, di situ ada kebingungan yang mana sih sudut QPO maupun sudut QPS. Kalau QPS-nya mungkin tidak bingung, tapi biasanya yang kebingungan kalau di gambar yang sama tapi ada sudut yang terbagi dua, seperti pada gambar seperti itu ya. Oke, sudut QPS-nya berapa? Sudut QPS-nya yaitu 58 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 58 derajat, hasilnya sama dengan 122 derajat. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh satu ini adalah contoh yang berkaitan dengan sifat-sifat dari jajar genjang ya. Jadi sifat-sifat itu bisa kalian gunakan untuk menentukan misalnya panjang sisi maupun panjang diagonal, kemudian besar sudut yang berhadapan maupun yang berdekatan, seperti itu. Jadi dibaca dan dipahami baik-baik sifat-sifatnya, karena di persegi panjang maupun persegi kemarin masih banyak yang tidak menerapkan sifat-sifat dari persegi panjang maupun persegi, sehingga jawaban yang kalian tuliskan itu jawaban yang salah, seperti itu ya. Berikutnya ada luas jajar genjang. Jajar genjang dengan alas A, itu saya misalkan A, dan tingginya itu adalah T. Kemudian dipotong seperti demikian. Selanjutnya daerah berwarna coklat digeser ke kanan dari jajar genjang sehingga terbentuk bangun persegi panjang. Nah, itu kalian lihat ada daerah yang berwarna coklat maupun berwarna biru ya. Kemudian saya potong seperti berikut. Nah, jadi ada garis tegak lurus yang memotong. Jadi itu ada dari alasnya dan terbentuk sebuah segitiga siku-siku ya, yang berwarna coklat itu. Kemudian segitiga siku-siku itu saya geser ke sebelah kanan, menutupi sisi miring yang ada di sebelah kanan, sehingga terbentuk seperti berikut. Nah, seperti itu. Bisa kalian lihat itu ya. Jadi dari bangun ini terbentuk segitiga, terbentuk persegi
panjang, terbentuk bangun persegi panjang. Nah, jadi rumus luas jajar genjang adalah luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang, atau sama dengan panjang dikali lebar, atau sama dengan alas dikali tinggi ya. Jadi kalian harus tahu dulu alasnya berapa, kemudian tingginya berapa, habis itu kalian kalikan. Jadi, seperti itu ya. Contoh 2, tentukanlah luas jajar genjang ABCD. Nah, di situ sudah ada gambarnya. Itu segi jajar genjang ABCD yang berwarna hijau, di mana sisi AB-nya itu 9 cm, kemudian sisi BE-nya 5 cm, kemudian sisi CE-nya 12 cm, dan sisi BC-nya itu 13 cm. Penyelesaian, diketahui alas dari jajar genjangnya itu sama dengan 9 cm. Nah, jadi alasnya itu yang AB ya, alasnya itu yang AB, bukan yang AE. Seperti itu, alasnya itu yang AB, bukan yang AE. Kemudian, tinggi dari jajar genjang itu sama dengan 12 cm, karena tegak lurus dengan alas. Jadi, kalau kita menentukan tinggi dari jajar genjang, itu harus yang tegak lurus dengan alasnya. Seperti itu. Misalnya alasnya yang AD, berarti kita lihat garis yang tegak lurus dengan garis AD itu yang mana. Ingat, garis yang tegak lurus itu berbentuk sudut siku-siku, atau 90 derajat ya, seperti itu. Kemudian kita substitusi ke luas jajar genjang ABCD, itu sama dengan alas kali tinggi. Jadi alasnya tadi 9, tingginya itu 12, sehingga diperoleh 9 kali 12, hasilnya sama dengan 108. Jadi luas dari jajar genjang ABCD adalah 108 cm persegi, ya, seperti itu. Oke, contoh yang ketiga. Tentukan luas dari jajar genjang PQRS. Sekarang saya mau bertanya ke kalian, tentukan alasnya yang mana dan tingginya yang mana. Silakan jawab di kolom chat, saya tunggu 2 menit. Kalian tentukan, kalau mau kalian langsung hitung sampai hasil boleh, jadi tentukan alasnya, tentukan tingginya, kemudian tentukan luasnya berapa. Saya tunggu 5 menit, ayo silakan dicoba dulu. Saya pantau di kolom chat, silakan. Hari ini yang sudah hadir 149 siswa ya. Terima kasih kalian sudah hadir mengikuti pembelajaran daring ini. Semoga tetap semangat ya. Oke, sambil saya tunggu jawabannya. Sini sudah ada yang jawab, alasnya 10, tingginya 25. Dari Cahya Fitriani, kemudian ada Muhammad Aldi, tingginya 10 cm dan alasnya 25 cm. Ini masih. Kemudian Antonius Tan, jawab alasnya 25, tingginya 10. Belum ada yang ngitung luasnya ini ya. Sambil saya tunggu lagi, masih sempat. Ini dari Muzaffar Sukor, dia menghitung alasnya kalau dia menghitung ini langsung luasnya 250 cm, berarti dia menggunakan alas 25, tingginya 10 ya. Kemudian ini ada alasnya 25, tingginya 10, luasnya berarti 250 dari Rehan Raffi. Dan ada Epi Tasari 7G, ini alasnya 26, tingginya 10 cm. Oke, rata-rata masih sama yang jawabnya alasnya 25, tingginya 10 cm. Apakah benar jawaban kalian? Tadi ada satu jawaban, ya, ada satu jawaban. Kalau luasnya itu 250 cm, ya, cm persegi. Yang lain tadi rata-rata menjawab ukurannya ya. Ada yang menjawab alasnya 10, tingginya 25, kemudian ada yang menjawab alasnya 26, tingginya 10, ada yang menjawab itu juga. Oke, kita lihat apakah benar jawabannya. Penyelesaian. Diketahui alas dari jajar genjang itu sama dengan 10 cm ya. Alasnya yang 10 cm. Loh Pak,
alasnya kok bentuknya ke atas, bukan mendatar. Nah, jadi kalian lihat alas itu tidak harus di bawah, bisa juga kalian anggap alas itu yang ke atas ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya gambar jajar genjang ini kalian putar gitu ya, kalian rebahkan, sisi miringnya berada di samping, maka akan mendapatkan hasil yang serupa. Nah, kemudian tingginya yang mana? Tingginya yang 25 cm. Nah, tadi ingat saya sudah mengatakan tinggi dari jajar genjang itu yang tegak lurus dengan alasnya, yang tegak lurus, yang ada tanda siku-sikunya ya, seperti itu. Jadi kita peroleh alasnya itu 10 cm, tingginya 25 cm ya, seperti itu. Jadi yang 26 itu sebenarnya jebakan. Jadi pengecoh, apakah kalian menggunakan 26 cm itu sebagai alas atau sebagai tinggi ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita hitung luasnya. Alasnya tadi 10, kemudian tingginya tadi 25, sehingga diperoleh luas jajar genjangnya adalah 250 cm persegi. Nah, jadi luas dari jajar genjang PQRS adalah 250 cm persegi ya, seperti itu. Oke, terima kasih yang menjawab alasnya 10 cm dan tingginya 25 cm, kemudian luasnya 250 cm persegi. Itu jawaban kalian sudah tepat ya, berarti kalian menganalisis gambarnya, mencerna gambarnya, memahami gambarnya dengan baik ya. Jadi bangun datar itu tidak hanya yang terlihat saja. Kalau kalian bingung dengan gambar yang ada, misalnya di soal itu ada gambar yang aneh misalnya, kalian bisa putar-putar gambarnya sepemahaman kalian. Jadi bentuk gambarnya seperti apa, kalian putar supaya kalian lebih paham dengan bentuk gambar yang sudah biasa kalian lihat, seperti itu ya. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jadi materi hari ini saya hanya membahas tentang jajar genjang terlebih dahulu. Mungkin nanti di hari Rabu akan saya bahas lagi tentang, mungkin kalau cukup waktunya, belah ketupat, layang-layang, dan juga trapesium ya. Ada 3 bangun yang tersisa lagi untuk segi 4. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Dan saya ingatkan juga untuk tugas yang minggu lalu saya berikan, itu batas akhirnya besok ya. Besok jam 12 malam seperti biasa. Untuk kelas 7A sampai 7F itu silakan kirim di Google Classroom seperti biasa dengan format file PDF. Jadi kalian foto kemudian jadikan PDF, kemudian atau kalian foto dimasukkan ke Microsoft Word juga boleh. Kemudian untuk kelas 7G sampai 7K itu silakan kirim ke WA Pak Zulpan. Saya ingatkan juga WA yang sopan ya, WA Pak Zulpannya yang sopan, ucapkan salam, kemudian sebutkan nama, kemudian kirimkan tugasnya. Jadi perlu saya ingatkan juga, kalau misalnya Pak Zulpan tidak membalas atau lama meresponnya, ditunggu saja ya, ditunggu saja, karena Pak Zulpan tidak hanya melayani satu orang siswa saja, melainkan ada banyak siswa, kurang lebih siswa Pak Zulpan itu sekitar 160-170 siswa ya. Jadi kalau yang penting kalian kirimkan tugasnya tepat waktu, jangan sampai sudah melewati batas waktunya baru kalian kirim tugasnya. Dan juga tugas-tugas dari Bapak Ibu guru yang lain juga jangan lupa dikerjakan, karena kalau kalian tidak mengerjakan tugas maupun tidak mengikuti ulangan harian, maka nilai kalian akan kosong dan ada kemungkinan kalian tidak bisa naik kelas ya, seperti itu. Oke, saya cek dulu, siapa tahu ada pertanyaan. Ini nanya tugas itu kalau saya kirim ke Google Classroom tidak ada tugasnya, berarti tidak ada tugasnya. Kalau hanya materi ya berarti hanya materi ya, seperti itu. Ada pertanyaan dari Yaser, Pak, saya ingin bertanya, kalau yang ingin diketahui diagonal QS berarti rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sebentar, saya cek lagi gambarnya, diagonal QS ya. Diagonal QS. Ini ya yang dimaksud ya. Kalau di sini kan diagonal QS-nya sudah diketahui.
Nah, kalau kalian menggunakan rumus setengah diagonal 1, diagonal 2, itu menentukan luas dari layang-layang ya, bukan menentukan panjang dari QS-nya. Mungkin maksudnya seandainya yang diketahui itu sebaliknya, misalnya QO itu sama dengan 3,5 cm. Yang ditanyakan adalah QS, ya. QS sama dengan titik-titik-titik, misalnya seperti itu. Mungkin ya yang saya tangkap dari pertanyaannya Yasser tadi seperti ini, Pak. Bagaimana kalau misalnya kebalikannya, QO yang diketahui, kemudian QS yang ditanyakan. Nah, mungkin maksudnya seperti itu. Apakah menggunakan rumus dari setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2? Tidak. Jawabannya tidak menggunakan rumus tersebut, tapi kan tadi saya sudah ingatkan, QO itu setengahnya dari QS ya. QO itu setengah dari QS. Artinya kan bisa saya balik nih seperti ini, setengah QS itu sama dengan QO ya. Berarti untuk menentukan QS itu artinya 2 kali QO. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita menentukan diagonal yang panjang, misalnya yang diketahui adalah setengah dari diagonalnya, berarti QO ya, QO yang diketahui. Berarti kalau kita menentukan diagonal yang panjang, itu dapat dicari dengan cara 2 kali diagonal yang pendek, atau setengah dari diagonalnya. Berarti dapat kita peroleh QS-nya itu sama dengan 3,5 dikali 2, ya, hasilnya sama dengan 7 cm. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang diketahui diagonal yang pendek, setengahnya, berarti untuk menentukan diagonal yang panjang dapat kita cari dengan cara 2 kali diagonal yang pendek, ya, atau tergantung dari gambarnya. Kalau di gambar ini berarti 2 dikali QO, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya dari Yasser cukup bagus. Apakah ada pertanyaan lagi? Di sini ada pertanyaan, Pak, saya masih bingung yang contoh 1 yang QR sama dengan PS. QR sama dengan PS. Ini kan sudah saya tuliskan di sampingnya. Sisi yang berhadapan itu sama panjang, artinya sisi yang berada di depannya. Sisi yang berada di depannya. QR itu yang mana? QR itu sisi miring yang berada di sebelah kanan ini ya. Nah, ini QR yang berada di sebelah kanan berhadapan dengan sisi miring yang ada di sebelah kirinya, yaitu PS. Jadi karena sisinya berhadapan, maka panjangnya itu sama. Jadi kalau PS, di sini PS yang diketahui, PS-nya itu adalah 6 cm, berarti QR-nya juga sama 6 cm, seperti itu. Ya. Dan Pak, kalau jumlah sudut segitiga kan 180 derajat, kalau jajar genjang 360 atau bukan? Ini juga pertanyaannya bagus. Pertanyaannya, dia bertanya apakah jumlah sudut pada jajar genjang itu semuanya ya, jumlah sudut pada jajar genjang ini apakah 360 derajat? Jawabannya iya. Kenapa? Karena tadi ada saya sebutkan, misalnya gini, sudut P dengan sudut Q itu kan berdekatan ya, sudut yang berdekatan. Kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Kemudian sudut S dengan sudut R itu berdekatan juga, jumlah sudutnya 180 derajat ya. Jadi kalau ada dua 180 derajat, artinya jumlah sudut pada bangun jajar genjang itu sama dengan 360 derajat ya. Terima kasih. Pertanyaan dari Nadir cukup bagus. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa satu pertanyaan lagi kalau ada yang mau bertanya. Tadi dia bertanya lagi tentang QO sama dengan setengah QS. Tadi sudah saya jelaskan dari pertanyaannya Yasser tadi. Materi nanti akan saya share di Google Classroom seperti biasa. Kalian cek, kalau tulisannya itu judulnya tugas, berarti ada tugasnya. Tapi kalau hanya materi, biasa tulisannya materi pada pertemuan berapa, seperti itu ya. Jadi kalau judulnya bukan tugas, berarti tidak ada tugas di dalam file tersebut. Oke, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi. Waktunya juga sudah mepet, sudah mau habis ya. Diingatkan kembali, jangan lupa tugas-tugas dari saya maupun Bapak Ibu guru yang lain, jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu, agar nilai kalian tidak kosong. Di daftar nilai saya juga masih banyak siswa yang kosong, yang nilainya kuning, maupun yang sudah saya tandai siswanya
namanya berwarna kuning itu artinya kalian bermasalah dengan saya dari semester kemarin ya. Jangan sampai di semester ini kalian bermasalah lagi dengan saya. Oke, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Tetap semangat, jangan lupa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19 dan juga semoga nanti di semester depan kita sudah bisa bertemu di sekolah secara langsung ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.